Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 and we will explain about TBLT or Task-Based Language Teaching. Let's introduce our member. My name is Lina Sapa Kamila with student number 042. My name is Faisal Aziz Nafid. My student number 008. My name is Imalika Isa, student number 124. My name is Trista Valerina Khairunisa and my student's number is 151. Okay, the first about definition of TBLT. TBLT or Task-Based Language Teaching is a language teaching approach that focuses on using real communicative tasks as the core of learning. The goal is not only to learn language structures, but to use the language to achieve specific objective. Jadi, TBLT ini adalah sebuah pendekatan atau metode yang menjadikan tugas itu sebagai inti dari proses pembelajaran. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada penghafalan struktur gramatikal seperti tenses atau pola kalimat. TBLT berangkat dari kebutuhan komunikasi nyata. Nah, TBLT ini kan menjadikan tugas itu sebagai inti dari proses pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan tugas itu? Tugas di sini bukan artinya kayak pekerjaan rumah atau latihan soal, tetapi aktivitas yang memiliki tujuan nyata yang harus diselesaikan menggunakan bahasa target. Dalam hal ini berarti we use English. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu seperti memesan makanan, memperkenalkan diri kepada orang baru, atau membuat dan mengirimkan undangan ulang tahun. Jadi, bahasa dipelajari paling efektif ketika digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Sama seperti cara kita belajar bahasa ibu. Next. Okay, the next is about concept of learning by doing. Children learn languages naturally when they actively do something, not just by memorizing rules. Through activities such as role-playing, creating small projects, or solving simple problems in English, students learn contextually and meaningfully. Nah, jadi konsep dari learning by doing ini yaitu konsep ini tuh sebagai jiwanya dari ELT yang didasarkan pada observasi bagaimana anak-anak secara alami menguasai bahasa pertama mereka. Mereka belajar bukan dengan membuka buku tata bahasa, tetapi terlibat langsung dalam interaksi dan aktivitas. Contoh penerapannya, guru tidak lagi menjadi the one and only sources, but as a facilitator yang merancang aktivitas di mana siswa harus aktif menggunakan bahasa. Contoh kegiatannya di sini itu ada role playing atau bermain peran, yang dimana siswa berperan sebagai penjual dan pembeli di sebuah pasar. Yang kedua ada mini project atau small project yang berkelompok tentang contohnya main dream holiday. And the last is about problem solving, memecahkan teka-teki sederhana atau menemukan perbedaan antara dua gambar dengan bertanya dalam bahasa Inggris. Nah, konsep ini memiliki keunggulan yaitu pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Siswa dapat melihat langsung fungsi dan kegunaan bahasa yang mereka pelajari. Jadi, dengan belajar menggunakan konsep ini dapat meningkatkan motivasi dan retensi memori karena pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman, bukan hafalan. And the next. Okay. Next is characteristics of TBLT in elementary schools atau karakteristik dari TBLT. The first is tasks are tailored to the age and skill level of the children. Nah, jadi di sini itu tugas itu harus disesuaikan dengan umur dan juga kemampuan siswa. Jadi guru itu harus memberikan tugas yang memang sesuai gitu. Jadi enggak yang terlalu sulit dan enggak juga yang terlalu mudah, supaya tujuannya siswa itu lebih paham secara mendalam tentang materinya. And then activities are often in the form of games, and then songs, group projects, or tasks that involves interaction. Nah, jadi di sini aktivitas kelasnya itu biasanya itu berupa permainan, terus ada lagu, group project, atau
tugas-tugas yang memang memerlukan interaksi. Nah, jadi karena memang masih elementary atau kayak masih SD, jadi sebisa mungkin itu pembelajaran harus fun supaya mereka tuh nggak cepet bosen, terus tetap semangat dan juga tuh lebih paham gitu buat materinya. And then the main focus is on communicative meaning, not grammar. Nah, jadi fokus utamanya itu di makna komunikasinya, bukan di tata bahasa atau grammar. Jadi siswa itu bukan dituntut hanya hafal misalkan I like apple. Nah, jadi cuma hafal kalimatnya tapi nggak tahu maknanya. Apple tuh apa ya gitu. Next. Okay, next is stages in TBLT. Typically consist of 3 stages. Nah, jadi di sini ada urutannya itu. Yang pertama ada pre-task. The teacher introduces the topic and key vocabulary. Nah, jadi di pre-task ini sebelum guru itu mengenalkan materi yang akan diajarkan, guru itu harus memperkenalkan dulu topik apa sih yang mau diberikan kepada siswa, dan juga semacam ada warm up gitu, kayak misalkan kalian tahu Apple gak? Nah, seperti itu. Terus kayak juga dikenali juga materi-materinya gitu. And then task cycle, students perform the main task in pairs or groups. Nah, jadi siswa itu di main activitiesnya itu seringnya itu pakai pairs atau pakai grup ya. Nah, nanti di sini juga tugas guru itu sebagai monitor atau yang ngawasin selama pembelajaran dilaksanakan. And then language focus. The teacher reviews the language that emerged, provides feedback, and reinforces new structures or vocabulary. Nah, jadi di sini guru juga mereview atau semacam memberi feedback atau timbal balik kepada siswanya. Jadi kayak misalkan ada siswa yang ngomongnya itu kucing itu cat. Nah, di sini tuh guru itu kayak ngasih feedbacknya kayak misalkan, oh bukan gitu, seharusnya itu cat. Nah, seperti itu. Okay, next is next slide, benefit for elementary school children. Number 1, increases motivation and active participation. Di sini dijelaskan dalam materi ini terdapat beberapa manfaat utama dari penerapan text-based language teaching pada anak-anak sekolah dasar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif. TBLT mendorong siswa untuk terlihat langsung dalam aktivitas nyata yang menarik dan bermakna. Karena kegiatan yang dilakukan tidak hanya berbentuk latihan saja, namun ada latihan berbahasa yang abstrak, tetapi berupa teks yang konkret seperti membuat poster, bermain peran, atau menyelesaikan misi tertentu. Jadi anak-anak tuh lebih bersemangat untuk belajar, lingkungan belajarnya juga aktif, membuat siswa menjadi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima materi. Next, encourages collaboration, learning, and real communication. Yang kedua, mendorong pembelajaran kolaboratif dan komunikatif nyata. Dalam TBLT itu, sebagian besar tugas dikerjakan secara berpasangan atau berkelompok. Hal ini tuh membantu anak-anak menjadi lebih bisa bekerja sama, berdiskusi, berbagi ide, dan mengambil keputusan bersama. Jadi proses alami ini secara langsung memilih dan melatih keterampilan komunikasi mereka, bukan hanya dengan menghafal kalimat, tetapi juga dengan benar-benar menggunakan bahasa yang mencapai tujuan tertentu. And then help children use the language naturally without the pressure of memorization. Yang ketiga itu membantu untuk anak menggunakan bahasa secara alami tanpa tekanan hafalan. Di sini yang dimaksud yaitu pendekatan ini mengutamakan penggunaan bahasa dalam konteks yang autentik dan anak-anak tidak dipaksa untuk menghafal atau kosakata secara kaku.
Sebaliknya, mereka mempelajari sambil melakukan tugas yang menyenangkan. Dengan demikian, bahasa menjadi alat untuk menyelesaikan tugas, bukan sekadar pelajaran yang harus dihafal. Proses pelajaran ini pun terasa lebih ringan dan alami. Next. Selanjutnya, example activities. Di sini memberikan contoh aktivitas yang dapat dilakukan dalam pendekatan TPLT. Number one, creating a poster about a favorite animal. Yang pertama, creating a poster about a favorite animal ini melakukan kegiatan yang dimana siswa diminta membuat poster sederhana tentang hewan favorit mereka. Melalui proses, mereka belajar menggunakan kosakata terkait hewan, warna bentuk, dan deskripsi karakteristik. Kegiatan ini memberikan ruang kreativitas karena siswa dapat menggambar atau menempel gambar sambil menjelaskan isi poster tersebut. Secara tidak langsung, mereka belajar menyampaikan informasi dalam bentuk proyek visual. And then, role playing, shopping at the market. Di sini yang dimaksud yaitu aktivitas bermain mereka, bermain peran atau meniru situasi saat siswa berbelanja di pasar. Mereka dapat membagi peran sebagai penjual dan pembeli lalu mempraktekannya. Bisa dalam bentuk video ataupun langsung membeli barang di tempat tersebut. Kegiatan ini sangat efektif untuk mengajarkan bahasa fungsional yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next, arranging a simple recipe in English. Selanjutnya dalam tugas ini, siswa itu mendiskusikan atau menyusun langkah-langkah membuat resep makanan yang sederhana. Mereka belajar kosakata yang sederhana tentang bahan makanan, urutan kegiatan, serta ekspresi mereka yang dimana instruksinya itu ada berbagai kosakata seperti first, then, next, finally. Aktivitas ini kan membantu siswa memahami kosakata sedikit demi sedikit. Lalu yang terakhir, filling out a treasure map with directional instruction. Treasure map activity. Yang terakhir pada aktivitas ini, siswa diberikan peta harta karun dan diminta mengikuti atau mengisi petunjuk arah seperti go straight, turn left, turn right, dan sebagainya. Tugas ini mengembangkan kemampuan memahami instruksi serta membuat pelajaran terasa sebagai permainan dan petualangan. Kesimpulan singkatnya, secara keseluruhan, manfaat dan contoh kegiatan dalam TPLT sangat mendukung pembelajaran berbahasa Inggris yang bermakna bagi anak-anak. Aktivitas ini diberikan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendorong penggunaan bahasa Inggris secara natural, kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Next. Implementation topik My Dream House. Jadi topik pembelajaran ini adalah tentang rumah impian saya. Tema ini dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mereka sudah pasti mengenal bagian-bagian rumahnya, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menggambarkan dan menjelaskan rumah impian mereka dalam bahasa Inggris. Let us go. Student describe and decide their dream house. Tujuan tugasnya adalah agar siswa dapat lebih mudah mendesain dan mendeskripsikan rumah impian mereka. Melalui tugas ini, siswa itu tidak hanya belajar kosakata tentang bagian rumah, tetapi juga mempraktekkan struktur bahasa seperti there is or there are dalam konteks yang lebih nyata. Untuk levelnya grade 4 sampai 5. Kegiatan ini dirancang khusus untuk siswa kelas 4 sampai 5 SD yang secara perkembangan kognitifnya itu sudah mampu menuangkan ide dalam bentuk gambar dan deskripsi secara sederhana dalam bahasa Inggris. Untuk tahap implementasinya dibagi menjadi 4 struktur TPLT. Yang pertama ada pretest. Pretest pada tahap ini itu guru mempersiapkan siswa agar memahami konteks tugasnya. Guru menunjukkan gambar berbagai jenis rumah seperti rumah modern,
tradisional atau rumah kecil. Dan guru bisa berdiskusi bersama siswa mengenai bagian-bagian rumah, misalnya kitchen, bedroom, living room, dan sebagainya. Dan tujuan tahap ini adalah untuk memperkenalkan kosakata, membangun pemahaman, dan menyiapkan siswa untuk tugas intinya. Tahap pretest ini memberikan landasan agar siswa itu lebih siap ketika masuk ke aktivitas utama. Yang berikutnya ada test cycle. Ini merupakan inti pembelajaran di mana siswa itu mampu mengerjakan tugas secara mandiri atau berkelompok. Siswa bisa menggambar rumah impian mereka baik di atas kertas maupun secara digital. Mereka bebas mengekspresikan kreativitasnya, misalnya menambahkan taman, kolam renang, perpustakaan kecil, atau area bermain. Setelah selesai, siswa diminta untuk menulis dan mempresentasikan deskripsi pendek tentang rumah impian mereka. Contoh sederhananya, "This is my dream house. It has the bedrooms and a big garden." Dan kegiatan ini itu mendorong kreativitas, penggunaan bahasa secara natural, dan kepercayaan diri siswa dalam berbicara di depan kelas. Yang berikutnya ada post-test. Tahap penutup ini berfungsi untuk memberikan umpan balik dan memperkuat pembelajaran bahasa mereka. Guru memberikan umpan balik tentang penggunaan struktur bahasa, terutama pola there is or there are. Guru juga membantu memperbaiki pengucapan siswa, memberi pujian, dan menambahkan kosakata baru jika diperlukan. Post-test memastikan bahwa siswa tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga dapat belajar memperbaiki dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Secara keseluruhan, implementasi PBLT dalam topik My Dream House itu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Dan siswa tidak hanya belajar bahasa Inggris secara teori, tapi benar-benar menggunakan bahasa tersebut dalam tugas nyata, yaitu menggambar dan mendeskripsikan rumah impian mereka. Berikutnya ada conclusion. Task-based language teaching (TPLT) is a language learning approach that emphasizes the use of real communicative tasks as the core of the learning process. Through activities such as games, group projects, or role plays, students learn to use language naturally and contextually. This approach focuses more on the meaning and use of language rather than memorizing grammatical structure. In its application in elementary schools, TBLT helps increase motivation, encourage collaboration, and foster student courage to communicate with the pretest, cycle, and language-focused strategies. Teachers can guide students from vocabulary introduction to more accurate language as through this approach, language learning becomes more enjoyable, meaningful, and relevant to student daily life. That's all from us. Sorry for any mistakes, and don't forget to Like and subscribe. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai. Nah, hal. Hai guys. Tristan bisa energi guys. Kita tahu tak bikin cara example. Aku bagian apa guys? Iya, aku bagian apa Kayak sih? jurungnya aku. Kamu pertama. Miring ya? Iya kan? Oh miring. Masih di. Oh udah video. Halo. Coklat. Bye bye.